Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Panani dari kelas TIP 2023, digit terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan berperan penting dalam menghubungkan berbagai perangkat dan sistem. Pemahaman yang mendalam mengenai model ini dapat membantu dalam membangun jaringan yang efektif dan efisien. Di sini ada jenis-jenis model infrastruktur jaringan. Satu, ada model hierarkis, yaitu model ini mengorganisasikan jaringan dalam hierarki dengan tingkat yang berbeda seperti jaringan akses, jaringan backbone, dan jaringan inti. Setiap tingkatan memiliki fungsi yang berbeda. Dua, ada model peer-to-peer. Model ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa server pusat, seperti dalam jaringan file sharing. Model ini cocok untuk jaringan kecil dengan jumlah perangkat terbatas. Tiga, ada model client server. Model ini menggunakan server pusat untuk menyediakan layanan dan data kepada klien. Server mengelola sumber daya, sedangkan klien mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. 4, ada model cloud. Model ini memanfaatkan layanan komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang disediakan oleh penyediaan layanan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Model ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Di sini ada model infrastruktur jaringan OSI atau Open System Interconnection. Satu, ada layer 7, application layer, yaitu memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringan seperti browser web, email client, dan aplikasi berbagai file. Dua, ada layer 6, presentation layer, yaitu mengatur format data dan memastikan kompatibilitas antara aplikasi yang berbeda seperti format teks dan gambar. Layer 5, ada session layer, yaitu menghubungkan dan mengelola koneksi antar perangkat seperti membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi. Layer 4, ada transport layer, yaitu memastikan pengiriman data yang andal dan berurutan, menangani kesalahan, dan mengatur aliran data. Layer 3, yaitu network layer, yaitu menangani routing data antar jaringan, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data, dan mengelola alamat IP. Layer 2, ada data link layer, yaitu menangani akses ke media fisik seperti kabel, Ethernet, dan memastikan transmisi data yang andal di dalam jaringan lokal. Layer 1, ada physical layer, memastikan transmisi bit data melalui media fisik seperti kabel atau sinyal radio. Di sini ada model infrastruktur jaringan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di sini ada berbagai jenis, yaitu application layer, menangani aplikasi seperti email, web browsing, dan transfer file untuk protokol HTTP, FTP, DNS, dan SMTP. Ada transport layer, yaitu menjamin pengiriman data yang andal antara aplikasi, menangani kesalahan, dan kontrol harian data, contoh protokol TCP, UDP. Ada internet layer, bertanggung jawab untuk routing data antar jaringan menggunakan alamat IP dan protokol ICMP, contoh protokol IP ICMP. Ada lagi network access layer, yaitu mengatur akses ke media fisik jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan DSL, contoh protokol Ethernet, PPP, dan SLIP. Di sini ada perbandingan model infrastruktur jaringan OSI dan TCP atau IP. Ini ada OSI layer, TCP atau IP layer, dan beserta fungsinya. Ini ada application ada interaksi aplikasi dengan jaringan. Presentation, ini TCP atau IP layer, ada application, format data, dan kompatibilitas. Di sini ada OSI layernya, ada session, application, fungsinya koneksi dan manajemen sesi. Di sini juga OSI layer, yaitu transport, TCP-nya transport, fungsinya pengiriman data yang andal,
Masih layarnya ada network, TCP-nya ada internet, fungsinya untuk routing data antar jaringan. Di sini ada isi layar data link, TCP-nya network access, fungsinya akses media fisik dan transmisi data. Masih layarnya isinya ada physical, TCP-nya ada network access, fungsi untuk transmisi bit data melalui media fisik. Di sini ada manfaat memahami model infrastruktur jaringan. Satu, ini ada desain jaringan yang efektif. Memahami model jaringan membantu dalam merancang yang terstruktur, efisien, dan dapat diandalkan. Ada pemetaan masalah yang lebih cepat. Dengan pemahaman yang baik tentang model jaringan, Anda dapat mendiagnosis dan mengatasi masalah jaringan dengan efisien. Keamanan jaringan yang lebih baik. Pengetahuan tentang model jaringan memungkinkan Anda untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih efektif dan mencegah akses yang tidak sah. Peningkatan kemampuan. Di sini memahami model jaringan meningkatkan nilai Anda sebagai profesional dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Di sini ada tantangan implementasi model infrastruktur jaringan. Satu, ada kompleksitas. Model jaringan modern seringkali sangat kompleks dengan berbagai protokol dan lapisan yang perlu dikoordinasikan. Dua, ada inkompatibilitas. Perangkat dari vendor yang berbeda mungkin memiliki protokol dan standar yang tidak kompatibel sehingga menimbulkan tantangan dalam integrasi. Tiga, ada keamanan. Jaringan rentan terhadap berbagai ancaman seperti serangan cyber, malware, dan akses tidak sah, hingga membutuhkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Pemahaman yang mendalam mengenai model infrastruktur jaringan sangat penting dalam membangun dan memelihara jaringan yang andal dan efisien. Rekomendasi untuk maksimalkan manfaat model jaringan: ikut berkembang teknologi terbaru, tingkatkan kemampuan melalui pelatihan, dan berkolaborasi dengan profesional lain untuk mengatasi tantangan. Itu PPT yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.